Dia pernah mengalami anxiety, asam lambung sampai 14 tahun. 14 tahun loh. 14 tahun di usia dia usia berapa gitu baru menikah. Setelah dia menikah itu asam lambungnya sembuh. Itulah anxiety-nya. Itu parah sekali. Dia anxiety-nya fobia nggak mau keluar rumah, takut melihat orang, kecuali dia yang kenal aja, saudara-saudara dia baru mau keluar. Kalau enggak, dia nggak bakalan tuh mau keluar. Itulah abang, kalau di sini abang sepupu. Tapi dia udah sembuh sekarang, udah punya anak 2 ya, karena mungkin dia pernah sakit itu ya, jadi kehidupan dia itu contohnya yang aku bilang, kehidupan dia itu lamban ya, maksudnya dia tidak sempat menjalani hidup di masa mudanya untuk berusaha ya, untuk mencari masa depannya gitu. Jadi dia sakit selama 14 tahun itu ya, untuk dia memang kalau untuk orang sukses itu kurangnya ya tidak juga lah sampai, kalau memang mau sukses itu 1 tahun 2 tahun tuh kalau dia ini, tapi mungkin karena dia sakit itu jadi untuk hidup dia pun mungkin jadi terbatas kan, untuk dia bisa maju menjadi sukses ke depannya. Jadi makanya itu aku cuman tahu lah sama teman-teman aku, sama sahabat-sahabat anxiety, khususnya anak-anak muda ini, jangan terlena, sayangilah dirimu dan masa depanmu. Di usia-usia produktif kita harus mengembangkan diri, jangan sampai masa depan kita terbunuh hanya karena anxiety ya. Udah selesai, sudah habis, sudah selesai. Panen parinya udah habis. Aduh, ya sudah habis guys. Sahabatku, parenya sudah habis, dapat segini buat dimakan, buat ditumis. Besok pakai rimbang, nih ada rimbangnya, cekokak. Terus kita ambil rimbangnya. Menuju ke pondok. Hari-hari hujan terus, jadi banjir. Sahabatku, aku kebanjiran di sini ya. Bagi kalian yang ingin kesini ke tempat aku, yang mungkin ya di daerah ini ada yang daerah seputaran aku ini, Medan ya, ada yang menderita anxiety sama seperti saya, jadi ada minat pengen berkebun-kebun, ada ingin belajar berkebun, menanam, silakan kesini ya, datang aja.
kita saling berbagi di sini. Berbagi cerita yang lucu-lucu. Karena yang namanya anxiety itu pasti ada cerita lebaynya. Pasti ada cerita lucunya. Iya kan? Jadi untuk menghibur diri kita bisa di sini saling bercengkrama. Lihat nih si apa berbuah dia rambutan, tapi cuman segerombolan saja. Tapi jadilah, karena itu buah pertama, dia baru berbuah. Baru berbuah dia, ya sahabatku. Baru aku tanam setahun lebih, sudah berbuah dia. Bagus sekali ya. Ini rambutan binjai. Jadi rambutan binjai ya, bukan rambutan Aceh. Karena di Aceh itu tidak ada yang enak rambutan. Yang ada itu arah menuju ke Aceh namanya Binjai. Nah di situ yang banyak rambutan Aceh itu Binjai Langkat, daerah Melayu. Kalau di Aceh nggak ada yang namanya rambutan yang enak, karena saya pernah tinggal di sana. Saya pernah di sana. Oke semua sahabatku, kalian semua, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya. Ayolah kita saling mengembangkan diri kita. Jangan cuman kita berdiam diri di rumah, menangisi diri kita, penderitaan kita yang sebagai seorang asam lambung, menderita asam lambung, anxiety, psikosomatik. Jadi apalagi kita udah punya psikosomatik itu rasanya susah sekali. Apa yang kita rasakan bisa seperti sakit, misalnya kita ngerasa sakit badan, baru mikir aja nih sakit, jadi kayak tersugesti, kayaknya langsung kayak ada sakit terus di badan, kayak ada terus. Jadi kadang saya suka bingung juga kalau saya ngerasa di sini ada sakit gitu, terus saya mikirnya sakit, bener-bener sakit lah. Jadi apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, maka si tubuh kita meresponnya. Itulah psikosomatik. Jadi pada asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, obat mujarab dari semua itu adalah diri kita sendiri, bukan dari dokter atau pernah ke dukun nggak? Pernah mikir nggak kalau kita pernah seperti diguna-gunai atau lucu sekali, atau kita di apa ya namanya, disantet atau kena setan gitu. Lucu sekali memang ya, saya pernah. Nah
itu ceritanya. Kalau saya ceritakan, saya sedikit malu, tersipu malu. Karena yang namanya medis, sakit medis kita harus ke dukun, kan tidak mungkin ya, jadi tidak mungkin bisa sembuh. Asam lambung itu asli memang sakit dari medis, bukanlah sakit dari kena setan atau buat orang atau apa. Karena dia sakitnya itu kambuh-kambuhan. Kalau udah kena anseti ya, udah kena itu semua asam lambung itu asli kayak dibikin, kayak di apa ya, memang kayak gitulah, kayak kena santet. Soalnya kambuhnya itu ada jam-jamannya, maghrib, sore ya, jam 10 pagi, jam malam. Jadi lucu ceritanya ya. Jadi kalau ini nggak mau cerita, malu. Ada deh. Jadi aku juga sempat ke dukun lah sedikit ya. Berobat, kenapa sih begini, kenapa begitu. Jadi ceritanya terpanjang, saya kalau diceritain lucu. Jadi aku nggak mau, malu. Malu saya, malu. Jadi gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-temanku semua ya, sahabatku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, adik-adik, kakak-kakak, semua itu semuanya nggak ada, itu memang kita asli sakit dari medis ya. Kita harus ke dokter berobatlah yang baik. Kalau cuman aku pernah nih ya, ini sekarang kapan aku cerita deh. Tapi yang jelas aku udah nggak mau ke dokter karena yang dikasih obatnya itu terus, itu lagi rapat apa segala macam itu yang obat-obat mahalnya udah aku minumin semuanya. Cuman nggak sembuh juga ya. Yang asli obat dari yang aku bisa sembuh, obat dari aku beli di swalayan yang dijual bebas, itu aku sembuh. Yeah. It's so beautiful, you and me, we're meant to be.